My Rival is My Love. Episode 57. Kak Anggi, bangun! Teriak Rafa. Teriakannya itu begitu kencang dan tepat di telinga gue. Seketika gue jadi bangun. Apa sih, Dek? Ganggu orang tidur aja, kataku sambil ngucek mata. Udah jam berapa ini, Kak? Loh, kok malah nanya? Ya mana kakak tahu? Dah ya. Kakak mau tidur lagi. Gue mau nerusin mimpi gue yang jadi orang kaya. Tapi lagi-lagi si Rafa gak ngebiarin gue tidur. Rafa kembali nyuruh buat bangun. Dia bahkan goyang-goyangin badan gue. Kakak, jangan tidur lagi. Apalagi sih, Deh? Keluh gue. Kakak kalau masih meyos gini aku aduin ke mama, ancam Rafa. Gue seketika beranjak turun dari kasur begitu mendengar si Rafa nyebut mama. Ya begitulah. Kalau udah menyangkut soal Mama Anissa gue, udah gak mungkin ngelawan lagi. Gue gak mau jadi anak durhaka karena gak nurut sama perintah orang tua. Sebenarnya gak gitu sih. Gue cuma takut kalau gak dikasih uang jajan. Emak baruku emang gitu. Dia tahu kalau kelemahan gue ada di finansial. Jadinya dia suka ngancem gak ngasih uang jajan kalau gue gak patuh. Dia juga ngelarang Mama Widya ngasih uang ke gue. Hal itu bikin gue lemes. Hilang sudah pundi-pundi keuangan gue. Itu adalah salah satu yang gue sesali setelah ayah menikah lagi. Dan untuk hal positifnya, Mama Anissa mendidik gue jadi pribadi yang disiplin. Baik dan tentunya jadi anak yang solehah. Dan perlu diketahui, ternyata Mama Anissa itu galak. Gue udah beberapa kali diomeli. Gue kira sih Mama Anissa tuh kayak Mama Widya. Muda, cantik dan ramah banget sama gue. Gue emang seneng banget puji emaknya si Kenzi. Beginilah rutinitas gue setelah memiliki keluarga baru. Semenjak punya saudara, setiap paginya gue selalu dibangunin sama Rafa. Ya, walaupun gue kadang agak kesal kalau dia banguninnya pas hari libur. Gak cuma itu aja sih. Ternyata tanpa sepengetahuan gue ayah beli rumah baru. Ya walaupun gak begitu gede dan mewah. Tapi cukup lega lah untuk tempat tinggal kita berlima. Gue, ayah mama, Rafa sama Aulia. Kak Zain gak kehitung karena dia memilih untuk tinggal sendiri. Kakak baru gue itu ternyata udah punya rumah sendiri. Katanya dari hasil nabung gitu. Tapi gue sih gak percaya. Pasti dia dapat warisan dari almarhum bapaknya. Secara dia tuh anak cowok satu-satunya di keluarganya. Rumah baru gue ini didesain seminimalis mungkin. Gak ada tangganya karena emang gak lantai 2. Padahal gue kepingin banget punya kamar kayak kamar gue yang di rumah Kenzi. Kan enak bisa lihat pemandangan bagus dari jendela kamarnya yang berada di lantai 2. Kalau kamar baru gue mah, kagak ada pemandangan yang kayak gitu. Masa tiap nongol di jendela cuma lihat pot sama kembang. Gak estetik banget kalau kata anak zaman sekarang. Dan untuk sekarang ini gue kalau tidur udah gak sendirian lagi. Ada Rafa yang sekarang sekamar sama gue. Sebab itulah dia jadi orang pertama yang suka bangunin gue. Gue sedikit terbantu karena gak perlu lagi pasang alarm di handphone. Hebat kan gue? Rafa itu anaknya aktif banget di sosmed. Dia sering banget bikin for your pain di kamar. Entah itu joget-joget ataupun ngedrama. Dan dia jadi seperti itu karena terinspirasi dari influencer bernama Michan yang sering banget disamain sama gue. Gue sih gak kenal siapa itu Michan. Kenapa juga si Rafa kekeh mirip-miripin dia ke gue? Gue sih masa bodoh. Gak mau kenal juga gue sama itu orang. Dan terkadang, kamar jadi agak sesak kalau adik kecil gue numpang bobok di kamar. Aulia belum dapat kamar sendiri. Jeti tuh anak tidurnya suka pindah-pindah semaunya dia. Kadang sama Mama Anissa, kadang juga ngungsi ke kamar gue. Tapi biarpun begitu gue tetap sayang sama dia. Habis dia tuh manis banget kayak gue. Haha. Singkat cerita, gue abis selesai sholat subuh bareng Rafa. Emak baru gue manggil, Kak Anggi, Kak Rafa sini. Gue sama Rafa buru-buru ke dapur setelah nyimpen mukena yang abis dipakai. Ada apa mah? Kata kita berdua. Nanti sore mama mau bikin syukuran. Tolong bantu packing makanan ini ya, pinta Mama Anissa. Gue yang mendengar perintahnya langsung nepuk bahu Rafa. Lo aja ya Fe, kakak mau tidur. Mama Anissa yang tahu gue males langsung nyegah. Kak Anggi, kalau kamu gak mau bantuin mama, hari ini gak ada uang jajan. Seketika gue balik lagi. Bercanda mah, pasti akan Anggi bantu sampai selesai. Nah gitu dong. Anak perempuan tuh gak boleh males, ucap Mama Anissa ke gue. Dari jam 5 sampai jam 6 pagi gue sama Rafa packing makanan ke box snack. Kemudian kita hitung-hitung dan jumlahnya pas 100 biji. Gue lihat makanannya sisa. Gue jadi kepikiran buat minta, Ma,
Ini makanannya masih sisa. Boleh nggak aku minta? Tentu saja boleh sayang. Gue segera masukin makanannya ke kantong kresek. Niatnya gue mau kasih Kenzi. Daripada mubazir. Mending gue kasih dia aja. Kan dia suka makan. Tepat seperti dugaan gue. Makanan yang gue bawa dihabisin sama dia. Enak ya Ken? Tanya gue saat lihat dia makan. Kenzi masih berusaha mencerna tahu bakso yang dia kunyah. Abis itu minum air dari botol yang dibawanya. Lo abis dari pasar ya bisa bawa makanan kayak gini? Tebak Kenzi setelah selesai makan. Enggak. Itu gue minta ke nyokap. Dia bilang mau ngadain syukuran nanti sore. Jelas gue. Kenzi berori ya. Oh, lo mau datang Ken? Gue nawarin dia. Kemana? Ke rumah gue dong. Enggak. Palingan acara itu yang datang ibu-ibu komplek. Ngapain juga gue mesti ke sana? Yang dibilang Kenzi emang bener sih. Gue juga kayaknya malas buat balik ke rumah. Oleh karena itu, gue berniat ngungsi ke rumah Kenzi pas pulang sekolah nanti. Biarin aja mak gue kerepotan di rumah. Lagian ada Rafa di rumah. Dan saat sampai di rumah Kenzi, sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Anggi, kok malah kesini? Ucap Mama Widya saat gue memasuki rumah. Emang kenapa, Ma? Mamamu kan mau syukuran. Iya. Anggi tahu, harusnya kamu tuh pulang ke rumah. Siapa tahu mamamu butuh bantuan, ucap Mama Widya. Ini benar-benar di luar dugaan gue. Niatnya gue mau ngungsi ke rumah Kenzi, malah dipulangin sama Mama Widya. Terpaksa deh gue ngikut Mama Widya yang kebetulan diundang. Sampai di rumah, gue langsung kena omelan Mama Anissa. Ditambah, si Rafa juga ngomporin Mama dengan nyudutin gue. Gue jadi bulan-bulanan mereka yang puas marahin gue. Untungnya ada Mama Widya yang selalu ngebela gue. Gue akhirnya selamat dari bacotan super pedas mereka. Dirasa keadaannya sudah cukup tenang, gue segera ke kamar buat ganti baju. Dan lagi-lagi si Rafa ngoceh-ngoceh saat gue selesai pakai baju. Kakak, kenapa malah pakai baju itu? Lah emang kenapa? Protes gue. Yang datang di acara syukuran tuh ibu-ibu pengajian. Masa kakak pakai t-shirt? Gak sopan tahu. Si Rafa kemudian ngambilin gue baju yang sesuai. Dikasihkanlah itu gamis warna hitam ke gue. Nih, buruan ganti sama ini. Iya, gue terima dan langsung gue pakai. Sebenarnya gue malas banget pakai baju muslim. Bikin gerah, belum lagi mesti pakai jilbab. Deh, ini gimana pakainya? Gue nanya caranya pakai jilbab. Jujur, gue sama sekali gak bisa pakai pasmina. Gue bisanya yang instan yang langsung jeti. Rafa menghela nafas, lalu bantu gue buat make. Dasar, kakak ini kan cewek. Masa gak bisa pakai jilbab sih? Emang kenapa? Kakak emang gak bisa. Belajar dong kak. Masa mau dibantu terus? Kata Rafa. Biarin. Biar kamu selalu repot. Ih, kakak mah jangan gitu. 10 menit sudah si Rafa bantu gue. Begitu gue keluar, Mama Widya yang kebetulan ada di depan pintu kamar takjub melihat penampilan gue. Ada apa mah? Mama Widya terus merhatiin gue. Gue segera memeriksa baju sama jilbab. Khawatir kalau ada noda yang nempel. Mama Widya memegang kedua bahuku. Kamu cantik sekali, Anggi. Mama sampai pangling sama kamu. Gue balas senyum ke Mama. Gitu ya, Ma? Mama mengangguk, lalu narik gue buat nimbrung bareng ibu-ibu yang ada di acara syukuran yang diadakan di rumah. Acara diawali dengan doa-doa yang diserukan oleh ibu-ibu yang hadir. Lalu setelahnya, ada seorang ustadzah yang mengisi dengan tauziah, nasihat-nasihat tentang agama. Jujur pas dengerin ceramahnya ibu ustadzah, gue sama sekali gak paham. Malahan gue ngantuk sampai ketiduran. Dan ketika bangun, gue terkejut melihat muka Mama Anissa yang tepat berada di depan gue. Enak ya tidur, ucap Mama. Gue meringis. Hehehe. Tepat sesuai dugaan gue. Mama Anissa marah lalu jewer telinga gue. Kamu kebangetan banget. Mama sampai malu sama ibu-ibu yang ada di sini. Ampun Ma, sakit. Gue memohon agar kuping gue dilepasin. Berkali-kali gue meminta maaf, tetap aja jewerannya makin keras. Untung aja Mama Widya belum pulang. Dialah orang yang akhirnya nolongin gue dari KDRT yang dilakukan Mama Anissa ke gue. Udahlah Nis, kamu gak usah sekeras itu ke Anggi, pinta Mama Widya kepada Mama Nisa. Sebenarnya aku gak mau begini, tapi anak itu keterlaluan. Gue kira setelah mendapat nasihat dari Mama Widya, emak gue jadi baik dan gak marah lagi. Tapi perkiraan gue itu salah. Tepat setelah Mama Widya pulang, gue dihukum nyuci semua piring kotor.
Emang nelangsa banget hidup gue jadi anak tiri. Tapi biarpun begitu gue tahu, sebenarnya Mama Anissa ngelakuin itu karena dia sayang ke gue. Dia ingin gue jadi perempuan yang bertanggung jawab serta mandiri. Karenanya, gue sama sekali gak dendam meskipun sering dimarahi dia. Mama Anissa itu memang galak. Tapi ada kalanya dia tuh baik dan suka ngasih nasihat maupun motivasi untukku. Itu bisa gue rasain setelah tinggal bersama mereka. Mama juga gak mandang status gue sebagai anak tiri. Semuanya sama. Gak Rafa gak Kak Zain juga kadang kena omelan. Ya, walaupun kebanyakan sih gue. Mungkin karena saking bandelnya gue. Dan di malam itu Kak Zain mampir ke rumah. Dia sengaja mampir buat nengokin adik-adiknya sekalian nanyain gue soal Kenzie. "Dek, gimana? Kamu udah berhasil bujuk dia?" Tanya Kak Zain ke gue. "Belum Kak," jawabku meringis. Waduh, gawat. Kak Zain sedikit cemas. "Gawat kenapa Kak? Kalau gak cepet-cepet rekrut Kenzie, maka dia gak bisa didaftarkan untuk kompetisi yang akan segera diadakan," jelasnya. "Emang harus cepet ya Kak?" "Iya dong Dek. Klub gak boleh merekrut orang di saat kompetisi udah bergulir. Itu udah peraturannya." "Baiklah. Besok aku akan coba bujuk dia lagi. Tapi aku butuh sedikit bantuan kakak," kataku. "Gue punya rencana biar si Kenzie mau." Tepat siang itu gue nyuruh Kenzie buat datang ke rumah. Ada Kenzie. "Nyari Anggi ya?" tanya Mama Anissa saat membukakan pintu. Begitu Kenzie mengangguk, Mama Anissa langsung memanggil gue. "Kak Anggi, ini ada Kenzie." "Iya Ma," sahutku. Gue buru-buru keluar nemuin dia. "Kenzieku sayang, kamu udah datang," kataku yang menyambutnya dengan penuh senyuman. Gue sengaja bersikap centil di depan dia. Gue narik dia masuk, lalu menyuruhnya duduk di ruang tamu. "Sayang, kamu mau minum apa? Kopi? Es teh? Es jeruk? Es kelapa muda? Lo itu nawarin apa jualan? Banyak amat," balas Kenzie datar. "Ya nawarinlah," gue tertawa sambil nabok dia. "Tunggu bentar ya." Gue lalu meninggalkan dia buat ke dapur. Sementara itu, Kenzie merasa ada yang aneh dari kekasihnya. Entahlah apa itu, tapi yang jelas raut wajahnya berubah ketika melihat pria yang ada di hadapannya. "Yo, baru datang ya?" tanya Zain yang kemudian ikut duduk bersamanya. "Ngapain lo duduk di situ?" larang Kenzie. "Lah emang napa? Ini kan rumah orang tua gue," jelas Zain. Memang benar. Sekarang ini Anggi dan Zain adalah saudara. Tentu saja ia tak memiliki hak untuk mengusir. Tak berselang lama, Anggi kembali dengan membawa minuman yang paling disukai pacarnya, Black Coffee. "Lo kok gak ngasih tahu gue kalau dia ada di sini?" ucap Kenzie saat Anggi meletakkan kopi di depannya. "Emangnya lo harus tahu kalau ada Kak Zain atau enggak?" balas Anggi. "Tentu saja, kalau lo bilang ada dia, gue pasti gak akan kesini," ungkap Kenzie. Hubungan antara Kenzie dan Zain memang tidak baik. Karena itulah Anggi akan mencoba mendamaikan mereka berdua. Anggi juga tahu alasan Kenzie bersikap dingin kepada Kak Zain. Itu semua karena dulu Kak Zain pernah memukul Kenzie. Anggi mendekat dan duduk di sebelah Kenzie. "Ken, gue udah dengar ceritanya dari Kak Zain." Anggi kemudian menatap kekasihnya. "Gue mewakili kakak gue minta maaf ke lo. Please lo sama Kak Zain jangan marahan lagi ya. Jadi lo sengaja panggil gue kesini hanya untuk ini," desaknya, karena dia udah tahu niat terselubung gue. Akhirnya gue jujur, itu cuma salah satunya. Dan yang paling penting adalah, lo mau ya gabung ke tim Laser? "Enggak," dengan tegas Kenzie menolak. "Gue nggak nyerah. Gue masih punya cara lain buat bujuk dia." "Jangan gitu dong sayang. Gue nyoba ngerayu siapa tahu berhasil." "Sayang-sayang palamu peang. Berhentilah merayuku cuma untuk hal yang tak kusuka. Bukannya lo suka banget sama basket?" Gue terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. "Masalahnya gue gak suka sama dia," jelasnya sambil nunjuk ke Kak Zain. "Tapi kalau sama gue suka kan?" Kenzie mendadak diam dan menatap wajahku dengan intens. Keheningan pun terjadi sesaat sampai pada akhirnya Kenzie menghela nafas. "Lo beneran berharap gue gabung tim itu?" Gue mengangguk membenarkannya. "Lo yakin? Kenapa lo nanya ke gue?" "Sudahlah jawab saja apa yang bikin lo seyakin itu," bentak Kenzie. "Digalak amat lo. Sabar ngapa?" Gue coba nenangin dia yang marah-marah mulu. Setelah dirasa cukup tenang, gue lanjut ngungkapin harapan gue ke dia. "Ken, lo tahu kan kalau kita ini sering banget bersaing. Sebenarnya gue agak kesal lihat lo yang selalu di atas gue. Gue masih ingin bersaing lagi sama lo. Tapi jalan kita sekarang udah beda. Karena itu Ken,
Berhubung gue udah gak bisa ngelawan lo lagi, gue akan menitipkan harapan dan cita-cita gue ke lo. Gue ingin terus lihat lo main basket sampai lo jadi pembasket profesional. Gue pasti akan senang jika itu terjadi. Tiba-tiba Kenzi terkekeh setelah mendengar keinginan gue. Kalau begitu apa boleh buat? Baiklah, gue akan kabulin keinginanmu itu. Beneran Ken? Gue nanya lagi buat mastiin. Jeti lo setuju? Kenzi memalingkan wajahnya. Ya, semua ini untukmu. Detik itu juga gue langsung peluk Kenzi. Gue sangat senang karena berhasil bujuk dia. Makasih ya Ken. Gue sayang sama lo. Hei Oneng, hentikan, lepasin gue. Suruh Kenzi yang gue tolak. Gak mau. Kenzi coba ngasih tahu ada seseorang di belakang gue. Tapi gue gak peduli. Gue masih tetap peluk dia sampai sebuah tangan narik telinga gue dengan keras. Apa-apaan ini? Enak ya peluk-peluk. Waduh. Rupanya yang dimaksud Kenzi itu Mama Anissa. Oh, ampun mah, ampun. Gue memohon minta dilepasin jewerannya. Kamu itu sama Kenzi bukan muhrim. Gak boleh peluk-pelukan kayak gini. Mama Anissa ngomel-ngomel. Gue coba minta perlindungan Kak Zain. Tapi tetap saja tak berguna. Malahan Kak Zain juga kena omelan emaknya. Pada akhirnya kita berdua gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa diem sampai Mama Anissa berhenti ngedumel. Sesuai perjanjian. Malam itu gue nagih ke Kak Zain soal kesepakatan kita. Gue benar-benar salut dan bangga sama kakak tiri gue ini. Kak Zain menepati janjinya. Terima kasih ya dek. Kamu udah bantuin kakak. Ucap Kak Zain setelah mentransfer sejumlah uang ke rekening online gue. Dengan senang hati Kak, makasih juga buat transferannya. Gue senang banget karena baru saja baca pop-up di handphone yang menampilkan transaksi uang sebesar 5 juta. Kakak laki-lakiku ini emang baik banget. Gue beruntung banget punya kakak kayak dia. Dan sejak saat itu, Kak Zain dan gue jadi lebih dekat layaknya saudara kandung. Gue ngerasa lebih enak aja kalau ngobrol bareng dia. Kalau sama Rafa mah gue kurang nyambung. Dek, kakak mau nanya. Emang kamu pengen jadi pebasket? Tanya Kak Zain yang duduk di sebelah gue. Dia nanya begitu karena tadi dengar percakapan gue sama Kenzi. Enggak dong. Itu kan cuma triku aja biar si Kenzi mau. Hahaha. Dasar kamu ini, kalau Kenzi tahu gimana? Ya makanya jangan dikasih tahu, suruhku. Baiklah, kata Zain setuju. Lalu, cita-citamu yang sebenarnya apa? Gue nunjuk diri sendiri. Cita-citaku yang sebenarnya adalah, tentu saja menjadi orang yang kaya raya Kak. Kata gue sambil nabok bahu Kak Zain. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di Harajuku Network. Dan pastikan kalian udah join ke member untuk bisa menonton video menarik lainnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, yuk pencet tombol subscribe atau gabung di bawah video ini. Kalau udah kuucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.